warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama hadaitana lil Islam wa 'allamtana hikmata wal Qur'an. Walakal hamdu ala ma yasarta siyama Ramadan wa ala tilawati kitabikal hadis alladzi la ya'tihil batil tanzilum min hakimin hamid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salatan abdika ladillatu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasilatu wa anta lahaya ilahana wa likulli karbin adim fafarij 'anna ma nahnu fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa yahdil muhtadin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhir. Wa qala Rasulullah wa qala nabiyuna wa nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inni uritu lailatul qadri thumma unsituha aw nusituha waltamisuha bi asril awakhir ay fil witir. Sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pada orang tua kita hormati, Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Abdul Halim, yang semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan wal afiat tamam, yang terus membimbing kita, memberikan kesemangatan kita untuk rajin beribadah. Amin ya robbal. Dan seluruh para ustadz, para tuan guru, para ibu, para bapak, para haji, adik-adikku sekalian, adek, ayo tertib, yang rapi duduknya, jangan jungkir balik, jangan salto, santai aja sambil ngadep ke sini. Ini jangan salto. Kita freestyle lagi yang kayak di YouTube, jangan. Ya, perhatikan dengan seksama apa yang nanti ya nasihat-nasihat yang Ustadz sampaikan. Insya yang paling utama di malam hari ini kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang kita diberikan waktu yang cukup luar biasa, indahnya, beratnya juga berasa, butuh ketelitian dan juga keistiqomahan sampai kita masuk pada malam ke-20 ini. Ini tidak gampang, ini tidak mudah. Ya, hanya orang-orang yang terpilih. Insya Allah semua hadis adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi orang-orang mendapatkan derajat muttaqin. Amin. Mendapatkan satu malam yang disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin ya rabbal. Selawat terkirim salam kita minta kepada Allah semoga sampai dan tercurahkan kepada satu manusia ini, wa anna afsahu man nataqa bidat baida anni min Quraisy. Beliau adalah Habibana Muhammad, manusia yang paling fasih yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Beliau adalah orang yang paling tangguh menghadapi berbagai macam lapisan masyarakat ketika menyuarakan agama, menyuarakan syariat, apa-apa isi Al-Quran, sampai mereka tunduk, sampai mereka menjadi orang yang aslim taslam masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala sayyidina Muhammad. Singkat cerita hadirin, karena saya diberi waktu cuma 30 menit kurang lebih, karena nanti ada sesi tanya jawab 6 soal untuk anak-anak, 2 soal untuk orang tua. Hadiahnya disiapkan ya di ruangan masjid, itu juga kalau masih ada. Kalau ada kata udah nggak ada, ya cukup dah aqua gelasnya, aqua Cleo, aqua botol kecil. Hadirin rahimakumullah, satu hari Nabi Muhammad beliau mendapatkan cerita
mendapatkan satu kabar bahwasanya ada seorang pemuda daripada Bani Israel, dia menyusung senjata di pundaknya selama 1000 bulan. Masya Allah, berjuang di jalan Allah, megang senjata di pundak selama 1000 bulan. Beliau kagum, beliau senang, beliau ingin umat seperti itu, bahkan lebih. Akhirnya dengan kejadian nyata seperti itu, beliau berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya? Habibana Muhammad, ya Rabbi, ja'alta ummati aksara nasi a'mara wa aqalluha amala. Ya Allah, Engkau telah menjadikan umatku yang umurnya antara 6 sampai 70. Berarti kan umur kita ini nggak panjang, saudara. Kalau dibanding dengan umat Nabi terdahulu, sampai ada umur 300, sampai ada umur 500. Bahkan jangan bilang umat terdahulu, ya, orang-orang yang awalun, orang-orang tua dulu yang nggak terkena makanan kimia, yang nggak terkena, ya, makanan-makanan ringan instan, mereka bisa mencapai umurnya 120. Sekarang baina sitin wasabain, umur kita ini takarannya sampai 6 sampai 70, saudara. Kalau yang di sini udah ada angka sampai 60, berarti siap-siap udah berarti. Istaidu, ya, kaki sudah mulai berat melangkah, mata sudah mulai susah melihat, kepala suka cenat-cenut, ya, urat sudah mulai keluar, uban pun begitu banyak, sudah mulai memberikan keindahan di kepala kita. Awalu badil masyi biwahidat tus'ilu majawarat minasya'ari mislul harikil azimi tabda'u awal sulin sogiratus sarari. Sampaikan sampai umur ini disairkan sama para ulama dulu. Uban itu, saudara, awalu badil masyi wahidah. Uban biasanya kalau timbul di kepala seseorang itu biasanya nggak sampai keroyokan, 1 dulu, 2 dulu, satu. Terus ilu majawarat minasyari, baru diikutin sama rambut-rambut di sekelilingnya. Mislul harikil azimi tabda'u. Coba kalau kita lihat, Pak, ada kebakaran di gedung yang besar itu, nggak mungkin apinya langsung gede. Biasanya apa? Kena percikan api yang kecil, meleduk, baru menjadi api yang besar. Itulah umur manusia. Hei, adik-adik dengerin dulu. Jadi suaranya jadi biar nggak sama mas speaker, pelan. Kalau mau ngomong bisik-bisik, begitu, ya, sambil bisik-bisik aja. Dilanjutkan hadirin. Akhirnya karena tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan oleh Habibana Muhammad, diberikanlah satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Yang keutamaan ini malam jumlahnya kalau 1000 bulan berarti berapa, Pak? 83 tahun 4 bulan. Yang ini semua manusia belum tentu bisa merasakan kenikmatan umur sampai segitu. 60 aja kaki jalan jauh dikit udah goyang. 70 aja jalan dikit kemana, belok kanan kiri kanan kanan udah nyasar, lupa sama alamat rumah. Betul? Ini dikasih kenikmatan sama Allah. Kalau kita mendapatkannya, ini Lailatul Qadar. Berarti fadilahnya seperti 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, saudara. Lailah Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Digabung Lailatul Qadar berarti malam penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Jadi kalau kita sebut apa? Lailatul Qadar atau malam Qadar, nggak perlu kita sebut 2 kali, malam Lailatul Qadar. Nah, ini mubazir. Ya, kalau ini disebut malam Lailatul Qadar mubazir, berarti malam-malam Qadar. Kalau mau nyebut Lailatul Qadar saja atau malam Qadar. Paham ya? Paham. Jangan digabung, ibarat kita bilang minyak oli berarti minyak. Cukup oil saja nanti kita katakan oil, atau jangan bilang minyak oil berarti minyak. Begitu juga Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah salat tarawih Masjid Al-Fat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ada dalam buku tafsir kitab terkenal dulu namanya Tafsir Mirah Labid. Tafsir Mirah Labid. Kalau nggak salah di jilid kedua halaman 456. Boleh dicatat, Pak. Atau kalau gampang lagi udah nggak ada lagi tafsir namanya Mirah Labid, ada nama tafsir sekarang disebut Tafsir Munir. Apa itu Lailatul Qadar? Makna Qadar at-takdir. Ini kita bicara Lailatul Qadar ya. Kita bicara malam Qadar.
Makna daripada Lailatul Qadar ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah. Lima sumiyat Lailatul Qadri, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'anna Allah Ta'ala yughadiru ma fiha min amrihi ila misliha min asanatil qabilah min amril ajal wal maut wal rizq wa ghairu dzalik. Ditakdirkan di malam itu ya segala sesuatu yang besar ini terjadi sampai di masa tahun yang akan datang, perkara mati, perkara ajal, perkara rezeki dan lain-lain. Mau matinya bagus, husnul khotimah, perhatikan malam tersebut. Mau dalam keadaan mati sujud, mau dalam keadaan mati ibadah, mau dalam keadaan mati baca Quran, mau dalam keadaan mati dalam berpuasa, mau dalam keadaan mati qiraatul Quran, mau dalam keadaan mati birrul walidain, mau dalam keadaan mati lagi tawaf, mau dalam keadaan mati dalam keadaan berwudu. Saya pernah nyampe di sini aja Halim. Salah satu orang yang nantinya ketika mati malaikat Jibril ikut sholatin adalah orang yang mati dalam keadaan masih mempertahankan wudunya. Malaikat Jibril nggak datang lagi tatkala Rasul sudah wafat, udah nggak bawa wahyu lagi, tapi beliau tetap hadir. Untuk siapa? Yahdur man yamut ala wudu'in annahu yahduru mauta man yamut ala wudu'in. Malaikat Jibril akan hadir, malaikat Jibril akan menyaksikan, malaikat Jibril akan mensolatkan, bahkan malaikat Jibril akan menghantarkan jenazah itu sampai ke liang lahat barang siapa mereka yang mati dalam keadaan mempertahankan wudu'nya. Ini masih ada hubungan dengan malam Qadar, berhubungan dengan Lailatul Qadar. Karena kalau ingin rezekimu bagus, matimu dalam keadaan bagaimana kebiasaannya, dan kau dalam keadaan husnul khotimah, usahakan kau gapai, kau tunggu, perhatikan, ambil malam tersebut. Insya Allah. Saya lanjut. Siapa sajakah manusia yang pernah melihat Lailatul Qadar? Terang ya Ustaz, saya yakin yang pertama Nabi Muhammad. Betul. Yang pertama kali melihat Lailatul Qadar adalah Rasulullah SAW. Beliau orang paling pertama. Puncak kata Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari, An Sa'id, inni buritu Lailatul Qadri thumma unsituha wa nusituha faltamisuha fi asril awakhir fil witir, kata Rasulullah. Sungguh aku Allah perlihatkan Lailatul Qadar, aku mau menceritakan, aku lupa, kata Rasulullah. Atau Allah melupakan cerita itu. Kalau kau ingin melacak, perhatikan. Kau ingin tunggu, carilah di 10 akhir di bulan Ramadan pada bilangan-bilangan ganjil. Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Syarah Hatibul Haddad beliau mengatakan Ramadan itu semua udah Allah jadikan Lailatul Qadar katanya, tapi dispesialisasikan lagi, diperkecil. Dia terjadi biasa malam tersebut jatuh di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita malam genapnya leha-leha bagaimana ya Ustaz? Berarti gagal ini. Tidak bisa. Orang yang mau dapat ganjil malam tersebut perhatikan juga malam genapnya. Tidak bisa kalau agama main tebak-tebak kayak begitu. Yang kedua yang melihat Lailatul Qadar siapa? Sahabat Nabi. Di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, apa kata Rasulullah? Inna rijalan min ashabin Nabi uru Lailatul Qadri. Hampir semua dari para sahabat Nabi, orang-orang soleh yang dekat dengan Rasulullah, mereka mendapatkan dan melihat Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sahabat lihat. Bahkan bukan sahabat aja, budaknya sahabat pernah lihat. Orang hitam berkulit legam, orang Ethiopia, katakan orang Habsyah. Ada riwayat innahu li Utsman, innahu kana li Utsman bin Abi As abdun. Faqala ya maulaya anal bahra ya'zud min tilka lailah minasyahad. Ada seorang budak, budaknya Utsman bin Abi As. Dia pernah memberikan berita kepada tuannya, wahai Bapak Utsman bin Abi As, wahai tuanku, pada satu malam di bulan Ramadan aku merasakan kok air laut rasanya tawar, katanya. Air laut jadi tawar gara-gara Lailatul Qadar.
Kata Usman bin Abi As, kalau kau nanti bisa mendapatkan kembali malam tersebut di tahun yang akan datang, misal, tolong beri kabar kepadaku. Dan ternyata terjadinya pada kapan? Sabah wa Ishrin, kebanyakan terjadi di malam 27. Nabi Muhammad, sahabat, ulama, orang soleh, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat. Siapa dia? Pernah. Namanya Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Arba'ah Syarah Al-Muhadzab. Anak siapa? Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Ini abahnya sendiri, orang soleh, alim, orang yang ahli ibad. Dia bilang, dia cerita sama orang, ini anak saya Nawawi Zakar Abu. Bapaknya cerita, anakku Nawawi dulu umurnya masih kecil. Zakar Abu innahu kana na'iman ila janbihi. Anakku Nawawi pernah tidur di samping lambungku. Wa huwa ibnu sab'a sinin. Kalau tidak salah umurnya sekitar mau 7 tahun. Laila sab'a wa isrin. Terjadinya di malam 27. Fantabahu nahwa nisfil lail. Terjadinya itu sekitar jam 1 sampai dengan jam 2, Pak, tengah malam. Ini Imam Nawawi kecil, tidur samping bapaknya Abu Zakaria, calon ulama, tidur di samping ulama besar abahnya. Lompat Imam Nawawi dari tempat tidurnya, gubrak, kaget bapaknya, kaget ibunya, kaget keluarganya, kaget yang di rumah semua kaget. Imam Nawawi teriak, dia bilang, ya abadi mahadza doa alladzi ma ada. Abahku, ini cahaya apa? Abah, ini cahaya apa? Terang banget, tapi mata saya nggak silau. Ini terang, cahayanya kemana-mana, sehingga tempat yang paling gelap menjadi terang karena sinarnya. Shallu ala sayyidina Muhammad. Wastaiqazna wa manara kulana syai'an fa'araftu annaha lailatul qadar. Kata bapaknya ketika ngelihat, mana cahaya? Mana? Nggak ada, kami nggak ngelihat. Bapaknya, kayak yakin anakku Nawawi Allah perlihatkan Lailatul Qadar. Makanya wajar Imam Nawawi kecil ini ketika tumbuh dewasa menjadi ulama yang sangat-sangat tanpa tanding ilmunya, orang yang sangat soleh di masa hidupnya. Sallallahu alaihi Nabi. Saudara, ulama terjadi kapan? Di malam 27. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya ini sih nggak meremehkan malam 21, 23, 25, 29. Tapi kebanyakan ini terjadi di malam itu, saudara. Perhatikan tuh malam keramat. Saya mau tanya sama ibu-ibu deh yang di belakang, walaupun jumlahnya udah nggak banyak. Bu, saya mau nanya. Bu. Sekalian kuis aja, Ustaz ya. Ini pertanyaan meliputi kuis. Bu, Ustaz mau nanya, Bu. Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Bapak diam, yang kasih tahu. Bu. Ayo, Bu. Saya mau nanya, Bu, corona udah berapa tahun di Indonesia? 2 tahun, betul. Seingatannya mau penyakit. Lailatul Qadar, Bu. Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Berapa? Adinda belakang, Ibunda? 7. Alhamdulillah, kurang. 11. Lebih. 9. Betul, siap tuh. Berarti dia akan mendapatkan hadiah, sebuah buku kecil, buku wirid yang harus dibaca. Perhatikan yang benar. Kalau nggak baca, kau akan dosa. Pegang. Lailatul Qadar ini hurufnya ada 9. Buktikan, Ustaz. Oke. Lam 1, ya 2, lam 3, ta 4, alif 5, lam 6, qaf 7, dal 8, ro. Lailatul Qadar hurufnya 9. Saya tanya lagi bapak-bapak nih, ibu-ibu, karena bapak-bapak, diulang berapa kali dalam surah Al-Qadar? Lailatul Qadar diulang berapa kali? Coba. Berapa? 3. Peci hitam bener. Wah, marbot kurang nih, sering baca dia nih. Marbot yang dapat. Bener marbot. Bukan, salah. Buktinya gimana, Ustaz? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri. 3. Adik-adik, Habib mau nanya, Ustaz mau nanya nih. Kan Lailatul Qadar 9, diulang 3 kali. Dek, mau dapat hadiah nggak? Jawab. 9 kali 3 berapa? 27. Soheh. Tuh hadiah. Amplop kosong. Isi sendiri sama orang tua. Ini 9 dikali 7, Pak. Apakah ini kebenaran? Apakah cuma kebetulan?
Nggak bisa, Quran nggak bisa urusan, nggak bisa kebenaran, nggak bisa kebetulan. Ya, karena ditaluih dari ulama-ulama soleh kita dulu. Tapi jangan kita lalaikan di 21, jangan tidak kita perhatikan di 23 dan seterusnya. Insya saudara, gimana kalau kita yang dapat misalnya? Gimana kalau kita yang melihat? Kita yang melihat Lailatul Qadar, karena ini penglihatan kita Pak akan menjadi penglihatan yang paling Allah pelihara. Nggak akan menjadi penglihatan yang maksiat ini. Karena cirinya begini, kalau ciri secara fisik, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, kata beliau, annal mutanni'a ala lailatul qadri yara kula syai'in sajida. Kata Imam Syaukani, ulama besar nih, dalam kitab Nailul Awtar, nanti kau akan perhatikan di malam tersebut Lailatul Qadar apabila terjadi, segala sesuatu yang kau pandangi semuanya rebah, sujud, kagum dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kau lihat apartemen, kau lihat tuh Monas, nggak ada lihat itu semua bintang langit semua rebah. Kagum, takut, takwa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, rebah, syajidah, sujud rebah semuanya. Bahkan yang secara fisik ya al anwar sati'atan fi kulli makan hatta fi mawadi'il muslimah, kau akan melihat cahaya begitu banyak. Sehingga tempat yang gelap itu nggak ada, yang kayak gini-gini tuh, walaupun banyak lampu, tuh gelap nggak kelihatan Pak. Bahkan Pak kalau kita begini Pak udah nggak ada lagi bayangan, saking terangnya, udah nggak kebayang tubuh manusia. Bahkan yasma'u nidaan aw khitaban minal malaikah, ketika lagi khusyuk itu. Ada yang lagi di pojok masjid, ada yang lagi di kamar tempat majelis taklimnya, dia menyendiri, dipegang Quran dengan penuh kesopanan dan kesantunan, dibaca fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amal 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Lagi enak-enak baca Quran, tiba-tiba terdengar khitab, ada suara Pak, dekat telinganya. Assalamualaikum. Tanpa wujud misal Pak, apa yang Bapak lakukan? Waalaikumsalam. Ini lari kan? Mungkin saya juga begitu, lari nabrak tembok gitu. Masuk rumah sakit nggak jadi lebaran. Masya Allah, yasma' nida au khitaban minal malaikah. Secara fisik Allah zahirkan akan terdengar suara malaikat. Dia bersalam, salamun hiya hatta. Nah itu bukti itu. Jadi yasma' nida au khitaban minal malaikah. Tapi yang paling tepat kata para ulama, Imam Syaukani bilang, maaf ya, lewat. Bisa masih ada korelasi dari haji kita. Kata beliau, istijabatu doa liman wufiqa laha. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biasanya itu ada ciri-ciri Pak. Salah satunya apa? Setiap apa berdoa setelah Ramadan, ya, atau dekat setelah mau Idul Fitri, apa yang dia minta, apa yang dia munajatkan, itu biasanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa tambah lagi? Cukup alhamdulillah. Soal ya? Berarti masih ada beberapa soal lagi Pak? Masih ada 5 soal lagi. Ya mudah-mudahan dari apa yang tadi saya sampaikan, sekelumit sekapulsi daripada Lailatul Qadar, kita bisa memahaminya dan Allah memilih kita ya untuk bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal. Sambil berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakina rauhan wa raihanan wa maghfiratan wa ridwanan. Taqabbal siyama ramadhana minna wa ala qiyamihi fa'inna wa li lailati qadrihi fawafiqna wa li ibadatika fasabirna wa bil qur'anil azim fanfa'ana wa bil ahya'i marzuqin waj'alna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil الخلق